Oke, Om Swastiastu, salam harmoni. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi final project dari pemrograman mobile, yang dimana kami diminta untuk membuat aplikasi mobile berupa resep kita. Apa sih itu resep kita? Nah, sebelumnya, izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, kami dari kelompok 3, dimulai dari saya, perkenalkan saya Nimade Orci Tataudani dengan NIM 22150911058, dilanjutkan dengan rekan saya Putri. Baik, perkenalkan nama saya Niko Bang Putri Indah Puspitasari dengan NIM 2215091083 dan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ideu Gede Arsena Percanom dengan NIM 22150091041. Baik, perkenalkan dengan saya Nurbalinda Ligo dengan NIM 22150911073. Baik, itulah dia anggota dari kelompok 3 yang sebelumnya sudah melakukan kerja kelompok, pengerjaan progres UAS, sehingga sampai di final project ini pembuatan aplikasi mobile berupa resep kita. Oke, resep kita merupakan salah satu aplikasi mobile yang sudah kami rancang sebelumnya, di mana aplikasi ini kami rancang untuk mempermudah masyarakat agar dapat melihat resep, kemudian dapat mencari resep, dan tentunya memberi peluang atau jembatan untuk masyarakat yang ingin untuk mempublikasikan ide-ide mereka terkait masakan, minuman, dan hal lainnya. Nah, dari resep kita ini memiliki beberapa fitur utama, tentunya melihat resep, mencari resep, dan yang terpenting yaitu mengupload ataupun mengunggah ide-ide menarik terkait resep-resep dari pengguna atau user nantinya. Oke, aplikasi resep kita ini memiliki beberapa screen utama. Yang pertama login screen, home screen, add screen, search screen, dan juga profile screen. Di mana di masing-masing screen ini nantinya akan memiliki fitur-fiturnya masing-masing. Nah, agar lebih lengkapnya lagi, setiap screen akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Dimulai dari login screen, untuk itu Putri, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izinkan saya untuk menjelaskan pada halaman login screen. Baik, halaman login screen itu merupakan halaman paling pertama yang akan dijumpai oleh user. Yang dimana pada halaman login screen ini berfungsi untuk masuk ke dalam aplikasi agar dapat menggunakan fitur-fitur yang ada dalam aplikasi tersebut. Nah, pada bagian login screen ini terdapat beberapa fitur yakni register, login, dan forget password. Baik, untuk dari fitur tersebut akan saya mulai dengan fitur register. Kenapa saya mulai dengan fitur register? Karena fitur register ini adalah fitur pertama kali yang digunakan oleh user bila user belum memiliki akun untuk melakukan login ke halaman selanjutnya. Maka dari itu, di bagian fitur register terdapat beberapa data diri yang wajib dimasukkan oleh user, yakni username, email, dan password. Selanjutnya, jika user telah berhasil melakukan register, user dapat masuk mulai ke halaman login, yang di mana halaman login ini terdapat username beserta password yang telah didaftarkan. Namun, pada halaman login ini kami telah menyiapkan salah satu kondisi, yang di mana kondisi tersebut saat user mengalami lupa password. Di sini kami telah menyediakan fitur forget password, yang dimana forget password ini merupakan salah satu fitur yang akan membantu user untuk melakukan update password terbaru jika user mengalami lupa password. Pada fitur forget password ini tentunya kita membutuhkan salah satu identitas yang menyatakan bahwa akun tersebut benar dari pemilik akun sebelumnya. Salah satu identitas keamanan tersebut kami menggunakan data diri berupa email dan username yang telah digunakan sebelumnya. Maka dari itu, user dapat memasukkan email yang telah didaftarkan pada sebelumnya beserta username-nya dan memasukkan password baru beserta kode verifikasi yang telah terautentifikasi oleh Gmail, yang dimana Gmail ini sudah terhubung oleh aplikasi ini. Tentunya hal tersebut telah kami setting di bagian backend kami, yang dimana backend kami telah menggunakan jenis Lumen. Baik, untuk selanjutnya, jika user telah berhasil melakukan update password, maka user dapat masuk ke halaman login kembali dan dapat masuk ke halaman utama untuk menggunakan fitur-fitur selanjutnya pada aplikasi resep kita.
Baik, untuk halaman selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Putri. Nah, teman-teman, itulah dia screen pertama kami, yaitu login screen. Nah, setelah kita berhasil melakukan login, kita akan beralih ke home screen. Nah, pada home screen ini kita dapat menampilkan segala resep makanan, sehingga kita dapat melihat resep makanan yang sudah ada pada sistem, dan juga dapat melihat dari detail resep tersebut. Nah, ini sudah ada tampilan dari home screen dan juga detail resep yang dapat kita lihat pada bagian home screen utama. Nah, dilanjutkan dengan profile screen. Setelah kita di home screen, itu akan sistem menampilkan bahwasanya kita sebagai pengguna baru harus melengkapi profile terlebih dahulu. Nah, di sini ada kaitannya antara profile screen dan juga add screen. Nah, profile screen dan add screen ini memiliki keterkaitan yang pada sistem, yang pada code itu dinamakan qubit, di mana kedua ini memiliki keterkaitan satu sama lain yang memiliki perubahan yang signifikan. Nah, jadi sebelum kita mengisi profile, ketika kita ingin meng-add resep pada add screen, itu sistem akan menampilkan bahwasanya kita harus melengkapi data terlebih dahulu. Nah, setelah kita melengkapi data pada profile screen, ini sudah tampil di layar, di mana gambar itu setelah mengisi profile, maka kita sebagai user bisa melakukan add screen. Nah, perbedaan yang sangat signifikan di sini terdapat pada notifikasi pada sistem, kemudian bisa kita lihat di profile yang telah mengisi profile, pada bagian add screen itu di pojok bawah ada icon plus atau icon add. Nah, di sana membuktikan bahwasanya kita sebagai pengguna sudah bisa melakukan fitur add resep. Melainkan sebelum kita mengisi profile, pada add screen itu tidak ada atau tidak terdapat icon add atau icon plus, yang mana hanya terdapat arahan dari sistem untuk melengkapi profile terlebih dahulu. Nah, kita jadi sebelum kita beralih ke add screen, kita harus memulai dari profile screen terlebih dahulu. Nah, oke. Pada profile screen ini kita dapat melakukan CRUD profile, dapat melakukan create, read, update, dan juga delete. Kita dapat menambah profile dengan menekan icon plus pada pojok kanan bawah sistem atau kanan bawah aplikasi. Kemudian kita juga dapat menekan icon pensil di sana untuk melakukan update profile. Nah, setelah kita melakukan update profile berhasil, saya kembali ke screen sebelumnya, kita bisa menambahkan add resep pada add screen dengan mengklik tombol plus atau tombol add itu. Nah, bagaimana cara kita melakukan add resep dan bagaimana penjelasannya terkait add screen itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Balinda. Untuk Balinda, saya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, pada add screen ini dapat dilakukan ketika telah melengkapi profile. Nah, jadi di dalam add screen ini terdapat 3 fitur utama seperti tampilan di layar, yang dimana dapat membuat sebuah resep masakan, lalu melakukan edit dan update pada resep makanan yang telah dibuat, lalu dapat melakukan penghapusan resep yang telah dibuat. Seperti di layar, jadi ketika kita akan membuat sebuah resep itu, kita harus melengkapi seperti nama resep, kemudian deskripsi, lalu kategori. Kategori ini di mana kita terdapat 2 jenis kategori yang di mana ada non-vegetarian dan juga vegetarian. Lalu di sini kita juga dapat menambahkan bahan-bahan serta langkah-langkah yang di mana setiap bagian-bagian tersebut wajib untuk diisi. Nah, lalu ketika kita di sini saya ulangi. Jadi di sini kita juga dapat melakukan edit resep, yang dimana edit resep ini dapat sama bagian-bagiannya juga dapat diisi ketika pengguna merasa terdapat kesalahan pada saat melakukan membuat resep. Lalu dan kita juga dapat melakukan penghapusan data seperti di layar terdapat icon delete di sini yang dapat kita klik. Mungkin itu dia mengenai add screen. Bisa di next slide. Nah, selanjutnya terdapat search screen, yang dimana search screen ini memiliki 2 fitur utama, yang dimana mencari resep dan melihat resep.
Di sini pengguna dapat mencari segala resep makanan yang diinginkan, lalu dapat melihat detail resepnya, detail resep yang telah dicari, seperti di layar. Mungkin itu dia yang bisa saya sampaikan mengenai search screen. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, itulah tadi screen-screen utama yang terdapat pada resep kita ini. Nah, jadi dari setiap screen tadi udah dilengkapkan dan dijelaskan secara rinci terkait fitur-fitur yang bisa dilakukan atau yang tersedia pada resep kita. Nah, selanjutnya di sini kelompok kami ingin menegaskan kembali tagihan-tagihan UAS yang diminta dari mata kuliah pemrograman mobile, yang mana keempat tagihan tugas ini sudah kami terapkan pada aplikasi resep kita. Nah, tagihan UAS itu terdiri atas pagination data, kemudian diwajibkan terdapatnya pencarian, drop-down data, dan upload file. Nah, keempat tagihan tugas ini sudah kami lengkapkan pada resep kita. Yang pertama yaitu terdiri atas pagination data. Nah, pagination data ini sudah diterapkan pada home screen, sudah tampil di layar. Kemudian dilanjutkan dengan pencarian data. Pencarian data sudah juga kami terapkan pada bagian search screen. Kemudian adanya drop-down data. Nah, drop-down data ini sudah kami terapkan pada bagian add screen, di mana drop-down data ini memiliki kategori vegetarian dan non-vegetarian. Dan yang terakhir yaitu adanya upload file. Nah, upload file ini sudah kami terapkan pada add screen dan juga profile screen, di mana kita sebagai pengguna dapat mengupload file berupa foto. Nah, selain tagihan tugas yang sudah kami sampaikan di depan tadi, kami juga sudah melaksanakan beberapa presentasi progres kepada Pak Teguh dan juga Pak Agus tentunya, di mana pada progres terakhir kami diminta untuk melakukan beberapa update dan juga diberikan beberapa tantangan. Nah, kami dari kelompok 3 sudah menyelesaikan update itu sendiri dan juga tantangan-tantangan yang sudah diberikan oleh dosen pengampu kami. Nah, tantangan-tantangan itu sudah berhasil kami terapkan pada resep kita, dan sekarang kelompok 3 akan menunjukkan melalui presentasi before dan after setelah kita melakukan updating atau menyelesaikan tantangan yang sudah diberikan. Tantangan pertama terkait update drop down table akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk itu saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail terkait progres yang telah kita lakukan pada update drop-down table. Oke, bisa kita lihat pada tampilan layar before, di mana pada tampilan new recipe, kami masih menerapkan adanya nama, yang di mana tabel nama itu digunakan oleh penulis resep atau author untuk menambahkan nama dari penulis tersebut. Namun, setelah mengalami revisi, kami memutuskan untuk menghapus bagian tabel nama, karena nama dari author tersebut dapat dimunculkan pada makanan yang telah diupload. Jadi, bila saya sebagai user telah melengkapi profil dan saya telah mengupload makanan, maka dalam makanan tersebut telah tertulis ataupun tertampil nama dari profil yang telah saya lengkapi. Selanjutnya, tampilan yang kedua yaitu tampilan yang after yang telah terdapat revisi. Kami telah menghapus nama dan kami menambahkan tabel kategori menggunakan drop-down table. Kenapa di bagian kategori drop-down table ini hanya ada dua, yakni vegetarian dan non-vegetarian? Kami memutuskan untuk menggunakan drop-down data pada kategori makanan ini karena menurut kami pada pengembangan selanjutnya kami akan menambahkan pengembangan makanan yang tidak hanya berisi tentang vegetarian atau non-vegetarian makanan. Namun kami juga akan menambahkan menu seperti menu cake ataupun lain sebagainya. Itu sebabnya kami menggunakan drop-down table pada kategori makanan. Baik, untuk tantangan dari update drop-down table telah saya jelaskan. Untuk tantangan dari update forget password akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Putri. Nah, itu tantangan pertama sudah kami selesaikan dan sudah kami terapkan update-nya di aplikasi resep kita. Untuk tantangan kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, Balinda. Untuk Balinda, disilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai update forgot password. Nah, jadi pada tampilan sebelumnya itu pada forgot password di aplikasi Reset Kita itu hanya berisikan username dan juga password. Dengan adanya hal itu, tentunya terdapat sebuah kurangnya verifikasi yang kurang akurat. Maka dari itu, kami memutuskan telah menambahkan sebuah verifikasi agar lebih akurat lagi berupa kode verifikasi yang dimana kode verifikasi tersebut dapat ditambahkan oleh setiap pengguna ketika akan mengubah atau mengupdate password mereka. Nah, kode verifikasi tersebut dapat pengguna terima melalui email, yang dimana email tersebut dikirim terlebih dahulu, lalu nanti dari email tersebut akan mendapatkan pesan mengenai kode verifikasi. Nah, di mana nanti kode verifikasi dari email yang telah diterima itu kode tersebut dapat dimasukkan pada tampilan forgot password. Bisa di next slide. Nah, baik, ini merupakan tampilan dari email yang diterima oleh setiap pengguna berisikan kode verifikasi. Mungkin itu dia yang dapat saya jelaskan mengenai update forgot password. Mengenai update alt form text form failed, itu dapat dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Balinda. Nah, yang terakhir tantangan yang diberikan yaitu update pada alert form text form field. Nah, jadi sebelumnya kelompok kami itu hanya menampilkan notifikasi ketika terjadinya kesalahan ataupun ada data yang tidak diterapkan pada new resep. Di sini ketika user ingin membuat resep baru atau menambahkan resep, itu harus melengkapi beberapa deskripsi-deskripsi yang diarahkan oleh sistem. Nah, ketika kita tidak melengkapkan satu deskripsi tersebut, maka sistem akan memberikan notifikasi bahwa data harus berisi lengkap. Nah, pada tampilan sebelumnya itu hanya ada notifikasi pada bagian bawah, itu sudah dapat dilihat di layar. Nah, kemudian kami update ke bagian afternya. Nah, jadi setelah kami lakukan updating, di mana ketika terjadinya kesalahan data atau adanya data yang belum terisi, maka sistem akan langsung mengarahkan ke arah mana data kosong tersebut dan disimbolkan dengan warna merah. Jadi kekurangannya yang sebelumnya kami terapkan itu dari user merasakan kesulitan bahwanya user tidak tahu data yang mana belum dilengkapi dan deskripsi mana yang masih kosong. Hanya diberikan notifikasi bahwa deskripsi itu belum lengkap, tapi tidak tahu yang mana table atau tabel yang kosong. Nah, setelah melakukan updating, user dapat dipermudah dengan diarahkan langsung ke bagian tabel yang masih atau deskripsi yang masih kosong dengan ditunjukkan dengan warna merah seperti tunjuk pada layar yang Zoom saat ini. Oke, itulah dia tadi ketiga tantangan yang sudah diberikan kepada kelompok 3 dan sudah kami terapkan pada aplikasi resep kita dan sudah kami laksanakan tantangan-tantangan yang sudah diberikan. Baik, dengan dijelaskannya tadi tantangan-tantangan yang sudah terselesaikan, maka presentasi ini sudah berakhir juga. Namun, kurang rasanya jika hanya kami jelaskan hanya melalui presentasi dan hanya kami tunjukkan melalui tangkapan layar atau screenshot. Maka dari itu, rekan saya OD akan melanjutkan mendemonstrasikan aplikasi resep kita agar dapat dilihat secara langsung bagaimana sih cara kita memanfaatkan atau menggunakan aplikasi resep kita ini. Untuk itu, saya serahkan ke OD. Oke, terima kasih atas waktunya, teman-teman. Pada sesi kali ini, saya akan mendemonstrasikan penggunaan dari aplikasi resep kita. Jadi apakah sudah kelihatan screen saya? Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi resep kita, di mana user akan memilih menu login dan register. Nah, untuk kondisi saya kali ini akan memilih register karena saya belum memiliki akun.
bagi user yang sudah memiliki akun, maka user akan memilih fitur login. Nah, di sini ada 3 yang harus diisi oleh user, yaitu username, email, dan password. Nah, di sini saya langsung saja masukkan username. Nah, di sini akan keluar muncul notifikasi registrasi akun berhasil dan silakan login. Saya sudah berhasil membuat akun. Nah, di sini terdapat username dan password. Dan di sini juga ada forget password. Nah, saya tadi lupa password yang saya gunakan, jadi saya ingin mengganti password untuk menjadi yang baru. Nah, di sini email yang kita gunakan yang tadi untuk akan dikirim kode verifikasi ke Gmail. Jadi saya memasukkan email yang sudah saya buat, yang sudah saya dapatkan aplikasi resep kita. Nah, di sini gagal karena email yang saya masukkan belum lengkap. Di sini bisa ada kesalahan. Oke, verifikasi kode sudah terkirim ke Gmail saya. Nah, saya sekarang akan mengambil kode tersebut ke Gmail. Nah, di sini kode yang tadi saya untuk verifikasi reset password sudah terkirim, yaitu 8424110. Nah, di sini perlu kita mengingat password tersebut. Ketika kita sudah mengingat password tersebut, maka di sini langsung saja masukkan username yang kita sudah daftarkan, dan password yang baru yang kita ingin kita ganti. Selanjutnya, kode verifikasi yang didapatkan pada Gmail. Dan selanjutnya, update password berhasil. Nah, sekarang saatnya kita login dengan password yang saya sudah gunakan yang baru. Oke, di sini ada kesalahan. Oke, nah di sini user akan diperlihatkan selamat datang ketika si user berhasil melakukan login. Nah, ketika salah, maka tadi muncul pesan invalid username or password. Oke, karena tadi saya sudah berhasil login, maka di sini saya tekan OK. Dan di sini user akan diperlihatkan notifikasi, silakan lengkapi profil Anda terlebih dahulu. Nah, profil tersebut kenapa harus diisi? Karena supaya user bisa berkontribusi
berbagi resepnya sendiri ke aplikasi resep kita. Nah, di sini untuk fitur tersebut masih belum terbuka karena saya masih belum melengkapi data profil saya terdahulu. Nah, di sini saya lengkapi data profil terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan foto ini sebagai foto profil. Nah, di sini ada nama yang harus diisi. Setelah itu nomor HP. Itu ada alamat. So, kita pilih tanggal lahir sesuai tanggal lahir kita. Nah, di sini jika sudah, maka simpan. Nah, di sini ada notifikasi profil berhasil disimpan. Apakah kita sudah bisa memasuki ke menu add resep? Oke, kita sudah bisa memasuki ke menu add resep. Nah, di sini saya menggunakan metode qubit. Ketika profil tersebut sudah disimpan, maka di sini otomatis user boleh memasuki menu resep tersebut. Nah, di sini otomatis juga menu tombol add profil juga hilang. Nah, di sini untuk mengeditnya, yaitu menggunakan menu tombol pensil ini yang dekat logo untuk mengupdate profil tersebut. Misalnya, saya mengganti nomor HP saya sendiri. Dan mengganti alamat saya. Nah, di sini update profil sudah berhasil. Apakah sudah mau berubah? Ya, di sini jalan yang sudah saya ganti sudah mau berubah dan nomor handphone sudah mau berubah. Nah, selanjutnya saya akan membuat add resep. Nah, di sini kita memilih resep yang ingin kita masukkan. Misalnya opor ayam. Nah, opor ayam. Spesial Ramadan. Subjek. Nah, di sini kita pilih menu dia termasuk vegetarian atau non vegetarian. Nah, di sini saya memilih non vegetarian dan kita memasukkan bahan-bahan yang nah, di sini saya memasukkan langkah pertama yaitu rebus ayam terlebih dahulu. Nah, kedua siapkan bumbu halus. Campurkan bumbu halus tersebut dengan ayam yang sudah direbus. Oke. Nah, di sini langsung saja saya upload resep masakan saya sendiri. Oke, resep berhasil diposting dan langsung di sini
terlihat resep yang saya sudah buat. Nah, di tampilan home, di sini seharusnya sudah ada resep yang saya buat untuk dibagikan ke orang lain. Nah, di sini sudah ada beberapa user yang membagi resep makanan mereka sendiri. Nah, pada tampilan home ini itu kita diperlihatkan 3 resep makanan. Ketika sudah habis maka akan muncul lagi. Nah, di sini saya menggunakan metode permination. Nah, ini adalah resep yang sudah saya buat opor ayam. Nah, di sini adalah detail lengkap dari resep yang sudah saya buat. Nah, di sini mungkin saya akan menambahkan bahan-bahan pada resep saya. Dan di sini saya akan mengedit resep saya sendiri, yaitu saya akan menambahkan bahan seperti cabai, bawang, dan saya upload resep tersebut. Nah, apakah sudah mau terupdate pada dengan resep saya? Nah, di sini sudah terupdate cabai dan bawang. Nah, selanjutnya saya ingin menghapus postingan resep saya sendiri. Itu dengan cara di sini ada menu delete. Nah, resep berhasil dihapus. Nah, di sini maka sudah tidak muncul lagi resep yang sudah saya buat. Nah, selanjutnya ada fitur search. Nah, di sini misalnya mencari resep masakan mie. Nah, maka akan keluar resep makanan yaitu mie goreng telur, mie goreng timun. Nah, jika tidak ada, maka di sini highlight to load recipe. Jika tidak ditemukan, maka no recipe. Nah, ketika semua tersebut dan user nah itu dia tadi demonstrasi dari aplikasi resep kita. Nah, saya akan logout aplikasi resep kita. Nah, maka akan diarahkan ke menu awal tampilan awal aplikasi resep kita. Sekian dari demonstrasi aplikasi resep kita. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Odi atas demonstrasi yang sudah dilakukan terkait aplikasi resep kita. Nah, teman-teman, itulah tadi aplikasi resep kita yang sudah kami rancang sebelumnya dan kami sudah melakukan progres 1, progres 2 hingga sampai di final project ini. Saya perwakilan dari kelompok 3 tentunya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Agus dan juga Pak Teguh atas bimbingannya selama ini, atas saran dan revisi serta apresiasi terhadap dari kelompok 3 ini. Nah, saya mewakili kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan yang kami sampaikan. Untuk itu, saya dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om, salam harmoni.